Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Halo semuanya. Eee dalam video kali ini saya akan mencoba, membahas penerapan teori, perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg pada dunia bisnis. Saya akan menjawab 3 hal. Yang pertama itu tingkat moral mana yang paling banyak digunakan oleh, pebisnis saat ini. Yang kedua, memberikan contoh nyata keputusan bisnis yang mencerminkan level tersebut. Dan ketiga, apakah manajer dan karyawan bisa beralih ke level moral yang lebih tinggi. Untuk yang pertama tuh menurut saya, sebagian besar pebisnis saat ini masih beroperasi pada tingkat konvensional dalam teori Kohlberg. Pada level ini, perilaku didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, hukum, dan juga ekspektasi sosial. Pebisnis di level ini cenderung berpikir selama kita taat hukum dan menjaga reputasi perusahaan, berarti kita sudah benar. Jadi mengapa konvensional yang dominan? Karena regulasi bisnis menuntut kepatuhan. Perusahaan harus fokus pada legal compliance. Yang kedua yaitu tekanan publik dan reputasi yang membuat mereka berusaha terlihat etis, walaupun motivasinya lebih ke jangan sampai kena sanksi atau diboikot. Yang ketiga, profit tetap prioritas. Jadi etika seringkali sebatas mengikuti aturan minimum yang berlaku. Sebagai contoh nyata, eh, mari kita melihat kasus pada Facebook, yaitu Cambridge Analytica pada tahun 2018. Facebook memang tidak secara langsung berniat jahat kepada penggunanya, tetapi karena lemahnya pengawasan, data jutaan pengguna bocor dan digunakan untuk manipulasi politik. Respon Facebook saat itu mencerminkan konvensional level. Mereka akhirnya mengubah kebijakan privasi dan memperketat pengawasan setelah ditekan oleh regulator, publik maupun media. Jadi tindakan etis muncul karena ada tekanan hukum dan sosial, bukan murni dari nilai moral yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan berada pada level pasca konvensional, maka mereka akan membuat keputusan yang bukan hanya demi mematuhi aturan, tetapi berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Contoh positifnya yaitu Johnson & Johnson saat pada krisis Tylenol tahun 1982, di mana mereka menarik jutaan botol dari pasar secara sukarela. Meski tidak diwajibkan secara hukum, tetapi mereka melakukannya demi keselamatan konsumen. Lalu apakah manajer dan karyawan bisa beralih ke level moral yang lebih tinggi? Saya percaya jawabannya ya mungkin. Bisa, perubahan ini bisa terjadi bila melalui pertama pendidikan dan pelatihan etika, perusahaan yaitu bisa menanamkan kode etik dan pelatihan berbasis nilai. Yang kedua, budaya organisasi. Jika budaya menekankan integritas, karyawan akan belajar bahwa etika lebih penting daripada sekedar target angka. Yang ketiga itu ada tekanan eksternal positif, misalnya tuntutan konsumen, NGO, dan regulasi global tentang sustainability mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang dan etis. Namun transisi ini memang tidak mudah. Dibutuhkan kepemimpinan moral yang kuat dan kesediaan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek demi sustainability. Jadi kesimpulannya sebagian besar pebisnis mungkin masih berada di level konvensional menurut teori Kohlberg. Tetapi dengan cara-cara yang tadi,
Saya yakin semakin banyak perusahaan bisa naik ke level pasca konvensional, di mana etika bukan sekedar aturan, melainkan kompas moral. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.